Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita akan membahas surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini merupakan surat yang debatable tentang kapan surat ini turun. Setidaknya ada 3 pendapat. Yang penting disebutkan di sini. Pertama, surat ini turun sekembalinya Rasulullah dari perang Khaybar, yakni pada tahun ke-8 Hijriah. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, surat ini turun 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa surat ini turun sekitar 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Pendapat terakhir ini dikuatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini merupakan surat yang ke-13 dari segi turunnya. Tapi dalam versi Ibnu Abbas ini merupakan surat yang terakhir. Surat yang terakhir turun dari segi turunnya. Dari segi urutan turunnya, terdiri dari 3 ayat. Nama-nama surat ini yang terkenal itu surat An-Nasr. An-Nasr, An-Nasr. Ada yang mengatakan namanya Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan ini namanya surat At-Tawdi'. Disebut At-Tawdi' artinya perpisahan. Turunnya surat ini merupakan tanda perpisahan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, karena setelah surat ini turun Rasulullah dianggap sempurna menjalankan misi kerasulan dan kenabiannya dan sudah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita bahas bersama-sama makna ayat per ayat. Idza apabila jaa datang nasrullahi pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Nasrullah, pertolongan Allah. Ini pertolongan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam versi Sayyid Qutb dijelaskan bahwasanya ketika Allah menurunkan pertolongan ini, Rasulullah dan para sahabat tidak memiliki peran apapun sedikit pun di dalamnya. Ya. Jadi ini merupakan pertolongan Allah yang luar biasa, spektakuler. Pertolongan mutlak dari Allah tanpa bantuan dari makhluk-makhluknya. Dalam bentuk apa? Wal fath dan kemenangan. Wal fath dan kemenangan. Makna asalnya fataha, membuka. Membuka hal yang tertutup. Apa yang tertutup? Gerbang-gerbang pintu Mekah tertutup dari umat Islam. Umat Islam tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi wal fath ini berarti membuka pintu-pintu gerbang yang tertutup rapat, tidak bisa dimasuki oleh umat Islam. Dan pada waktu itu atas pertolongan Allah yang luar biasa itu, pintu-pintu itu dibuka. Artinya apa? Umat Islam yang asalnya tertindas, terusir, datang sebagai pemenang. Kemenangan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, atau kalau kita lihat dari tahun Masehi, bulan Desember 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 pasukan menuju Mekah untuk membebaskan Mekah dari cengkraman orang-orang musyrik.
penyerangan terhadap Mekah ini itu berkaitan dengan pelanggaran orang kafir Quraisy, ya, pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, yang salah satunya adalah baik pihak umat Islam ataupun pihak kafir Quraisy itu tidak boleh membantu sekutunya. Ternyata pihak kafir Quraisy membantu sekutunya, yaitu Banu Ka'ab, untuk memerangi suku Khuza'ah yang waktu itu berafiliasi atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin. Itu alasan mengapa kemudian Rasulullah bersama 10.000 pasukan menyerang Mekah. Kemenangan di Mekah ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa dari segi politik dan dari segi keagamaan. Salah satunya dari segi keagamaan yang paling penting ini, kuatnya keyakinan orang-orang Jazirah Arab saat itu bahwa Rasulullah itu betul-betul Rasulnya Allah. Muhammad itu betul-betul Nabi. Muhammad itu betul-betul Rasul. Karena dalam pandangan mereka, Mekah dulu pernah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan Abraha, dari serangan pasukan gajah dari Yaman. Dan sekarang Rasulullah bisa membebaskan Mekah, melindungi ke Mekah dari kafir Quraisy, sebagaimana dulu Allah melindungi Mekah dari cengkraman orang-orang Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Jadi dua peristiwa ini dikaitkan oleh mereka dan dijadikan sebagai bagian penting tumbuh suburnya keyakinan mereka tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nih. Lah karena tumbuhnya rasa iman, kuatnya keyakinan tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, maka dari segi politik pun mereka juga berafiliasi, karena dilihatnya Rasulullah itu dengan 10.000 pasukan itu bisa mengalahkan kekuatan kafir Quraisy yang sejak dulu memang terkenal kuat. Dari segi keagamaan mereka sudah bagus keimanannya kepada Nabi sebagai seorang Rasul. Dari segi politik pun Islam mendapatkan satu pengakuan yang kuat di Jazirah Arab. Maka kita perhatikan ayat selanjutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau Muhammad melihat dengan mata kepalamu an-nasa, akan manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, yaitu dalam agama Islam, afwaja, berbondong-bondong. Jadi ini terjadi setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, di mana kemudian kekuatan politik dan keagamaan Islam semakin kuat mencekram perhatian dan keyakinan orang-orang Jazirah Arab sekitar tahun 9 Hijriah, ya. Kalau Fatu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, tahun 9 Hijriah Rasulullah melihat orang-orang berbondong-bondong berbaiat kepada Nabi untuk menjadi bagian dari umat Islam. Kata para sejarawan, Rasulullah tidak meninggalkan dunia kecuali setelah seluruh orang di Jazirah Arab dan Yaman memeluk agama Islam. Ya. Fasabbih, maka sucikanlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun. Wastaghfir, dan mintalah ampun, ya. Ini Rasulullah setelah mendapatkan kemenangan dan melihat dengan mata kepala sendiri banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbika, dengan menyucikan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan wastaghfir, dan minta ampun. Ini perhatikan ya, minta ampun. Wastaghfir, minta ampun. Ada 3 perintah: menyucikan Allah, memuji Allah, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, fasabbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak hanya bermakna menyucikan dari segala hal yang negatif,
tapi menyucikan dari segala hal yang dalam pikiran kita itu dianggap merupakan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pikiran kita sekalipun sudah bisa menyimpulkan satu kesempurnaan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu jelas tidak sepadan atau jauh dari kesempurnaan Allah yang hakiki. Jadi tidak ada yang bisa menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam pikirannya. Maka juga sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala benak pikiran pemikiran yang bisa memastikan kesempurnaan Allah di dalam pikiran mereka. Nih ya. Yang kedua, itu juga menurut pendapatnya Ibnu Asyur, fasabih itu menggambarkan ketakjuban atas sesuatu. Artinya apa? Pertolongan Allah sini ya, Nasrullah ini pertolongan yang sangat menakjubkan. Artinya kalau kita lihat dari logika manusia, Rasulullah di Madinah itu sulit untuk menaklukkan orang kafir Quraisy di Mekah yang dikenal sebagai jagoan-jagoan perang nih ya. Kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu rasanya tidak mungkin Rasulullah itu bisa menaklukkan kota Mekah. Dan pertolongan Allah yang luar biasa inilah yang sebenarnya menakjubkan, sehingga kemudian memunculkan rasa untuk memujikan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pertolongan Allah kepada Nabi itu betul-betul luar biasa. Tanpa pertolongan Allah, Nabi dan para sahabat impossible, la yumkin, tidak mungkin bisa menaklukkan kota Mekah semudah dan secepat itu. Ya, itu jadi penyucian itu berangkat dari ketakjuban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita kalau melihat segala hal yang menakjubkan di alam raya ini, kita mengatakan subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dengan ya. Jadi bentuk penyucian karena berangkat dari rasa takjub melihat sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian perintah tasbih ya dengan memuji Allah dan beristighfar itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tak pernah diperintahkan oleh Allah sebelumnya jika hal itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa penting, kecuali pada penaklukan kota Mekah. Ini ya. Penaklukan kota Mekah. Ini artinya apa? Rasulullah hikmahnya, kesannya perlu mempersiapkan diri untuk memperbanyak ya tasbih kepada Allah dan istighfar kepada Allah untuk hal-hal yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Apa itu? Yaitu kematian. Makanya kemudian surat ini tidak hanya menggambarkan tentang kemenangan umat Islam, tapi juga menggambarkan bahwa saat itu Rasulullah itu akan menghadapi satu hal yang luar biasa, yaitu kembalinya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, wafatnya beliau. Ya. Oke, kan itulah kemudian ketika surat ini turun, teman-teman, ada sahabat yang sangat gembira karena surat ini dianggap sebagai momentum, dianggap sebagai sebuah isyarat tentang kemenangan umat Islam melawan orang-orang kafir. Tapi di sisi lain banyak sahabat Nabi seperti Abu Bakar, ya, Umar, ya, terus pamannya Abbas yang menangis. Kenapa? Karena melihat surat ini itu merupakan bagian informasi penting dari Allah bahwasanya sebentar lagi Rasulullah itu akan wafat, akan meninggalkan mereka. Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar karena mendapatkan sebuah kemenangan, dan juga bertasbih dan beristighfar karena akan menghadapi kematian. Mengapa Rasulullah diperintahkan untuk beristighfar ketika menang, bertasbih ketika menang? Karena ketika orang menang, ketika orang mendapatkan championship ya, sebuah kemenangan, victory, itu kata Sayyid Qutb akan ada rasa kebanggaan di hatinya. Menang dia loh kan ya, menang, ada rasa kebanggaan di hatinya. Jadi dengan cara beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan itu akan dinegasikan. Karena kemenangan itu bukan darinya, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kemudian diperintahkan beristighfar dan bertasbih? Karena setiap kali
berusaha untuk mendapatkan sebuah kemenangan lewat perjuangan yang tidak mudah. Darah tumpah, peluh, banjir, terus kemudian keluh kesah mungkin juga muncul. Kenapa Allah belum menolongnya? Nah, keluh kesah ini kan bagian dari sisi negatif dalam jiwa orang-orang mukmin. Beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Barangkali ketika berjuang untuk meraih sebuah kemenangan, ada keluh kesah, ada rasa titik kekecewaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianggap belum segera memberikan pertolongan untuk meraih kemenangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya ketika orang mendapatkan kemenangan, kata Sayyid Qutb ini, itu biasanya merasa angkuh besar. Dia merasa lebih hebat, superior ketimbang daerah taklukannya. Orang-orang yang ditaklukkan dianggap lebih rendah, inferior daripada dirinya. Dia angkuh. Nah, ketika dia angkuh, biasanya dia akan melakukan segala hal yang bisa merugikan, menindas misalnya, membunuh, kemudian menginjak hak-hak orang yang ditindas. Nah, ketika orang ingat bahwa semua kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar, minta ampun atas segala hal yang mungkin dia lakukan dan itu adalah dosa, dia tidak akan angkuh lagi, tidak akan sombong lagi, karena apa yang dia raih itu bukan dirinya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian yang terjadi pada jiwa Rasul. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah sebagai seorang pemenang, Rasulullah itu menundukkan kepala sampai kepala beliau itu menyentuh punuk ya unta yang beliau tunggangi, punuk tunggangan yang beliau tunggangi. Karena begitu tawadhu'nya, ketika beliau merasa menang, beliau itu merasa itu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu alih-alih sombong dan angkuh, justru beliau itu merasa naif, tawadhu, melihat itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika para sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah, inilah hari pertempuran yang sangat seru, Rasulullah mengatakan hadza yaumul marhamah, inilah hari kasih sayang. Melihat lawan-lawan yang takluk dari kalangan kafir Quraisy, Rasulullah itu merasa tersentuh jiwanya, bukan merasa dendam atas apa yang mereka lakukan. Sehingga Rasulullah itu bilang kepada mereka, idhabu antum atulaqa, silahkan pergi, kalian adalah orang-orang yang bebas. Ini pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang menjadi juara, kepada setiap orang yang menjadi pemenang, kepada setiap orang yang bisa mendapatkan satu hal yang dia inginkan setelah lewat perjuangan yang bertubi-tubi dan melelahkan. Apa? Bertasbihlah ketika engkau mendapatkan kemenangan, ketika engkau mendapatkan kesuksesan, ketika engkau melakukan penaklukan. Bertasbihlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau tidak merasa angkuh dan sombong, dan engkau betul-betul merasa semua apa yang engkau raih itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Allah tawwaba, maha penerima taubat. Tawwaba itu berasal dari kata taba, artinya kembali. Jadi kalau orang berdosa kembali kepada Allah, itu namanya orang yang bertaubat. Tetapi Allah juga kembali kepada makhluknya, maka disebut sebagai at-tawwaba, at-tawwab. Kata sebagian mufassir, tidak hanya makhluknya yang bertaubat, tetapi Allah juga bertaubat. Dalam artian makhluk bertaubat itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu bertaubat dalam arti memberikan rahmat kepada Allah Subhanahu, kepada makhluk-makhluknya. Menarik di sini teman-teman, kalau kita lihat analisis dari Imam Al-Ghazali ketika beliau mengatakan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha bertaubat. Artinya apa? Allah itu kembali berkali-kali membujuk makhluknya, hamba-hambanya, dengan cara menampakkan tanda-tanda kebesarannya, menggiring mereka lewat peringatan-peringatannya, mengingatkan ancaman-ancamannya. Apa? Agar hamba-hambanya yang berdosa itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang berdosa, Allah tidak membiarkannya, tapi Allah terus berkali-kali memberikan peringatan, memberikan ancaman, memberikan tanda-tanda kekuasaannya, memberikan segala hal yang mungkin agar hamba itu bisa kembali kepadanya.
dan ketika kembali Allah berkali-kali pun memberikan rahmat kepada orang tersebut. Jadi ketika ada orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di situ ada peran penting dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa penampakan peringatan tanda kekuasaannya dan juga curahan rahmatnya agar sang hamba itu kembali kepadanya. Ya, itu termasuk juga pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berdosa. Oke. Demikian penjelasan tentang surat An-Nasr, semoga bermanfaat. Amin.